Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita akan belajar halaman 30 Iqra 6. Ini adalah video pungkasan dari serial video-video pembelajaran Iqra 6. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini di sini ada tanda al-waslu aula, berjalan terus, atau wasol itu lebih utama. Jadi kalau dilanjutkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai. Kalau berhenti seperti tadi, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai. Ilai, ya-nya ditekan double, ditekan 2 harokat. Ilai tanpa ya, karena ini ada waqaf. Ilai. Tapi kalau mau terus, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbah. Ya bunayya, ya pendek. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Ya'ti pendek di sini. Ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak
Inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnas ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال fakhur. Kita ulang dari sini. Ini pendek innallaha la yuhibbu, bu pendek langsung sambung kulla, la pendek sambung mu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. Ini tidak boleh mantul waghdud, nah itu salah. Waghdud min صوتك وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ Inna ankaral aswati la sautul hamir. Inna harus dibaca pendek, langsung nyambung a. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi La nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna ini pendek wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin
Shadaqallahul azim. Sampai di sini kalau sudah lancar atau sudah betul makhrajnya tapi kurang lancar, bisa diulang-ulang. Setelah itu bisa lanjut memulai tadarus Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai terakhir juz 30 surat An-Nas. Untuk kebaikan bersama dan untuk bekal kita di hari kiamat besok, minimal kita sebagai muslim satu hari satu juz itu kita baca terus, satu hari satu juz, kalau satu bulan insya Allah satu kali khataman. Apa saja manfaat membaca atau qiraatul Quran? Sebagaimana sudah ditulis oleh Syekh Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf atau yang dikenal dengan nama Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menulis khusus tentang keutamaan qiraatul Quran. Di antaranya yang pertama beliau mengetengahkan hadis An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi rawahu Muslim. Ini adalah hadis pertama yang diriwayatkan dan tertera di kitab Sahih Muslim. Iqra'ul Qur'ana, bacalah olehmu sekalian Al-Qur'an, fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti, akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Sebagai apa? Syafi'an, sebagai penolong li ashabihi, bagi para pembacanya. Hadis kedua dari kitab Riyadhus Shalihin an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu menantu Rasulullah dan juga khalifah yang ketiga. Qala, beliau berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kamu sekalian, man, yaitu seseorang yang ta'allamal Qur'ana, belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi mau belajar Al-Qur'an tanpa pandang usia, tanpa pandang pekerjaan, jabatan, status sosial, dan lain sebagainya. Mempelajari Al-Quran mulai dari pengenalan huruf, kemudian cara membaca, tajwid, lalu tafsir, dan lain sebagainya, hingga nanti mulai yang dasar hingga yang tafsir, ulumul Quran, dan lain sebagainya. Itu adalah mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Wa'allamahu. Karena pada saat ini sedikit sekali orang yang mau memfokuskan diri belajar Al-Quran, apalagi mengajarkannya. Lalu hadis yang ketiga, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Aisyah berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa, sementara dia mahirun, adalah orang yang mahir membaca Al-Qur'an, ma'as safarati, maka dia digolongkan ma'as safaratil kiram, digolongkan beserta malaikat-malaikat yang mulia, yang al-bararah, yang baik-baik. Jadi derajatnya seperti itu. Manusia yang mau membaca Al-Quran digolongkan bersama as-safarah al-kiramil bararah. Muttafaqun alaih.
Hadis ini ada di Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Jadi disepakati oleh dua imam sekaligus, yaitu Imam Muslim dan guru beliau yaitu Imam Bukhari. Hadis keempat, walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajroni. Walladzi yaqra'ul qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an. Kalau tadi hadis ketiga itu orang membaca Al-Qur'an dia adalah seorang yang mahir, yang pandai membaca Al-Qur'an. Bagaimana dengan yang tidak pandai? Walladzi yaqra'ul qur'ana, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u, dan dia terbata-bata fihi di dalam membacanya, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia merasakan kepayahan atau berat, lahu ajroni, maka dia mendapatkan dua pahala. Dua pahala itu menurut para guru kami, pahala dia mau membaca dan pahala kesulitan dia dalam membaca. Jadi didapatkan dua upah. Hadis kelima, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridai beliau, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Innallaha, sungguhnya Allah, yarfa'u, mengangkat derajat, bihadzal kitabi, berkat kitab ini yaitu Al-Quran, aqwaman, derajatnya kaum, wa yadha'u, dan merendahkan dengan Al-Quran tadi akharin, kaum yang lain. Jadi dengan Al-Quran seseorang bisa diangkat derajatnya oleh Allah. Kita lihat sejarah, kaum Quraisy adalah dulunya jahiliyah dengan peradaban yang sangat rendah. Kemudian karena turun Al-Quran di sana, orang-orang menjadi orang-orang yang top, orang-orang pilihan, yaitu para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nama Bilal bin Rabah, budak yang berkulit hitam, miskin, tapi namanya diharumkan oleh Allah. Kenapa? Bersentuhan dengan Al-Quran, dan masih banyak contoh yang lain. Kalau boleh kita tambahkan ada satu hadis lagi, yaitu membaca Al-Quran satu huruf diberi satu pahala. Jadi kalau dua huruf berarti dua pahala, dan satu huruf dilipatkan 10 kali. Jadi misalkan baca alif lam mim, berarti mendapat 3 pahala, kali 10 menjadi 30. Itu adalah balasan dari Allah yang maha syakur. Jadi Allah itu maha berterima kasih. Terima kasih dan memberikan balasan yang terbaik kepada umatnya, kepada hambanya. Disuruh baca Al-Quran, mau, lah itu Allah sangat berterima kasih. Kenapa? Karena kita manusia tidak pernah melihat Allah, tidak pernah bertemu dengan Allah, tapi kok mau-maunya baca Al-Quran, berkat iman itu Allah memberikan pahala. Jadi Allah sangat membanggakan hambanya yang tidak pernah melihatnya, tidak pernah berbicara, tapi mau disuruh baca Al-Quran, maka diberi pahala sebagai ungkapan asyakur, yaitu sifat terima kasih Allah kepada hambanya. Satu huruf diberi satu kebaikan, dikalikan 10. Demikian beberapa hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang manfaat membaca Al-Quran. Paling terakhir, jangan pernah lupa untuk membaca surat Tabarok atau surat Al-Mulk
yaitu permulaan juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu sudah masyhur bahwa seorang muslim itu jangan sampai tidak membaca surat Al-Mulk pada malam hari, utamanya malam hari sebelum tidur. Itu adalah sebagai pengamanan kita besok menghadapi gelapnya alam barzah. Alam barzah itu apa? Yaitu alam pemisah antara dunia dan akhirat, alias alam kubur. Nanti kita akan bertemu dengan mungkar dan nakir. Siapa yang menemani? Yang menemani kita adalah surah Al-Mulk yang insya Allah kita baca tiap hari, tiap malam itu kita baca. Jadi sampai nanti surat Al-Mulk ini akan membela kita sampai kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Mungkar dan nakir tidak bisa menyiksa kita kalau kita setia atau membaca terus surat Al-Mulk ini. Jadi surat Al-Mulk ini akan menjelma menjadi pembela dan akan mengawal kita berhadapan dengan mungkar dan nakir. Sampai diceritakan bahwa mungkar dan nakir bersama surat Al-Mulk akhirnya mengadu kepada Allah. Mungkar nakir ingin menyiksa si mayit, tapi di dalam diri si mayit tersebut terdapat surat Al-Mulk yang dia baca terus, sehingga akhirnya dimenangkan surat Al-Mulk. Malaikat mungkar dan nakir tidak boleh menyiksa orang tersebut. Jadi itulah manfaat dari surat Al-Mulk, atau yang biasa disebut surat Tabarok, atau disebut juga surat Al-Munjiyah, surat penyelamat, atau surat Al-Mani'ah, surat penghalang yang menghalangi siksa kubur. Oke, demikian sudah selesai pembacaan Iqra 6. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon dimaafkan atas salah khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.